Di awal ini saya sengaja, biasanya memang nggak ada pertemuan apa-apa di awal, tapi yang sekarang saya minta sama Brenas untuk adakan pertemuan di awal, uh, memang untuk mendiskusikan beberapa hal terkait mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang perlu dibicarakan. Yang pertama adalah sesi pengenalan. Ya, saya ceritain dulu latar belakangnya Brenas. Ada yang sebenarnya itu dari olok-olokan brainless atau nggak punya otak ya. Brainless sendiri artinya dalam bahasa Inggris adalah cerdas. Itu sesuai sama pembukaan Undang-Undang Dasar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Brainless sendiri ide dari anak-anak muda. Beberapa tahun yang lalu saya cukup lama mengajar di SMK. Nah, Brainless ini awalnya ide anak muda yang mau belajar mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus minta dukungan dari saya sebagai mantan gurunya gitu. Jadi akhirnya saya mendukung di sana. Bapak Ibu, ide kreatif anak-anak muda itu luar biasa. Ada salah satu bekas murid saya cukup dekat dengan beberapa anak yang memang suka diskusi. Ya, saat itu anak ini minta izin untuk buka usaha desain kaos. Karena saya tahu selama sekolah dia pintar tapi desainnya kurang begitu bagus. Jadi saya bilang jangan buka desain gitu ya. Tapi dia tetap maksa buka desain. Saya bilang kamu buka yang lain aja. Nah, dia bekerja di salah satu universitas sebagai IT di sana. Kemudian ternyata setelah ketemu beberapa tahun kemudian, saya bertemu dengan salah satu murid lain yang desainnya bagus sekali memang, dan desainnya udah skala internasional. Waktu itu dia bilang bahwa si temannya ini namanya Michael, bahwa Michael itu kaosnya itu sudah merajai di Surabaya, udah dia bilang sudah di level kedua pembeli terbanyak di Surabaya. Saya heran, bagaimana mungkin Michael yang nggak bisa desain kaosnya begitu terkenal. Ternyata desainnya itu kerjasama dengan anak ini. Nah, anak yang desainnya bagus ini itu mahal sekali bayarannya. Makanya saya bingung bagaimana mungkin Michael bisa bayar dia gitu. Tapi ternyata Michael pakai sistem kalau kaosnya laku maka desainernya dibayar begitu. Jadi saya kagum dengan ide-ide anak-anak yang luar biasa. Termasuk Brainless juga. Ini ide kreatif Brainless. Saya juga pernah ikut course serupa, itu Laravel dan Python. Bayarnya depositnya lebih mahal Bapak Ibu. Depositnya lebih mahal. Dan pesertanya itu mulai dari SMP, yang mengagetkan saya, pesertanya mulai dari SMP, banyak sekali pesertanya. Dari 2 course itu dua-duanya saya nggak lulus. Artinya saya tidak bisa memenuhi target dengan baik karena kesibukan saya itu, walaupun saya sudah berusaha untuk bangun pagi-pagi mengerjakan, tapi karena memang pekerjaan-pekerjaan lain, akhirnya saya mendapat banyak ilmu. Jadi saya pelajari di luar waktu belajarnya. Kemudian dia di support ini Brainless di support Dual Media. Perkenalkan, nama saya Yulia. Waktu saya melihat pekerjaan Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu banyak yang wakasek, kemudian beberapa kepala-kepala, dan itu membuat saya kaget juga karena Bapak Ibu saya cuma mahasiswa, saya masih lanjut studi S3 di ITS. Jadi waktu lihat pekerjaan Bapak Ibu luar biasa, di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk belajar. Nah, Dual Media atau Dual Media sendiri itu terbuka untuk memamerkan gratis ya Bapak Ibu. Jadi kalau kan ada beberapa banyak dari instansi, saya sendiri punya kepedulian terhadap sekolah-sekolah dan instansi yang mau mengembangkan LMS. Ya kadang-kadang mereka yang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya mau
mau memperkenalkan, biasanya memang saya memperkenalkan gratis, memamerkan gratis karena Moodle itu kan LMS yang open source, artinya sekolah atau institusi bisa mengembangkan sendiri. Tapi kan mereka belum tahu powerfulnya di mana. Jadi saya pamerkan powerfulnya. Kalau memang mau mengembangkan sendiri silahkan. Jadi gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari instansi bisa aja menghubungi saya pribadi untuk memamerkan kira-kira isinya apa supaya mungkin teman-teman lain, teman-teman guru lain atau pimpinan yang selama ini nggak aware sama powerfulnya itu bisa lihat ya. Mari kita kenalan dulu deh. Sebutkan nama, asal, sama instansi. Mulai dari saya sebutin ya di sini ya, Pak Amin, Wahyu, W. Silahkan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, saya Amin, Bu. Saya dari Jakarta Selatan, PPK di Jakarta Selatan. Oh ya, dari Jakarta Selatan. Ini yang itu ya Pak ya, yang dinas Jakarta Selatan. Pelatihan pusat pelatihan kerja gitu, Bu. Iya. Ya. Hai. Iya. Maaf nih ada. Apa-apa, memang di rumah kan biasa begitu. Iya. Kemudian makasih Mas Amin. Ya, terima kasih. Mbak Santi, Kak Santi, Bu Santi. Nama saya Santi, asal dari Riau. Oh, jauh ya? Ini masih di Riau? Ya, saya di Riau. Koneksi Riau, bagus? kota kecil. Agak kurang sih, makanya saya pakai headset. Kalau nggak, suaranya agak buram-buram bilang. Oh, tapi ini gambar bagus kok. Bagus. Instansi dari SD, dari sekolah. Oh, dari SD. Ya. Ayo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kak Santi. Kemudian ini ada Mas Edi Purnama. Nggak ada? Halo Mas Edi. Kalau gitu lanjut ke Mas Permadi deh. Mas Permadi sudah siap? Oh. Halo. Ya, Mas Permadi ya? Apa Mas Edi? Ya. Dari mana Mas Permadi? Aduh, tombolnya angel ini. Iya. Ya, dari Malang aja. Oh, dari Malang. Tetangga ya. Dari asal instansi mana Mas Permadi? Dari SMP Petra Malang. Oh, SMP Petra Malang. Ini yang sudah level 2 tadi ya? Oh iya, saya sendiri juga enggak tahu, pokok pencet-pencet gitu. Iya, tadi katanya adminnya Bana sudah ada yang menyusul level 2 berikutnya gitu. Enggak tahu, pencet-pencet ini masih belum menguasai juga, bingung. Ada yang centang. Nah, saya juga tanya itu yang padahal sudah yang pertama itu sudah jawab. Tapi kok belum centang, makanya saya pencet-pencet mana, tahu-tahu dilihat loh kok level 2 dari mana tadi levelnya ini. Iya, oke Mas Suradi, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Gitu ya, oke. Ya. Mas Edi Purnama, adakah sudah? Kalau belum, kita ke Mas Imam Syafi'i. Mungkin masih siap-siap, Mas Imam Syafi'i. Mas Yuni, oke, sudah. Iya. Selamat malam, Mas Imam. Dari Malang. Oh, sama dari Malang. Dari instansi mana? Malam semuanya, iya. SMP Islam 2 Pujon. Oh, Pujon, ya. Dari Pujon. Puncak gunung. Sinyal bagus Pujon. Alhamdulillah bagus kadang. Oh. Tapi banyak bagusnya kok. Iya. Jadi daring nggak masalah ya. Selamat bergabung Mas Imam. Tapi nggak ada masalah tadi ya, online ya. Saya belum lihat sih Mas Imam di posisinya di level berapa. Masih mau yang rule itu belum Oh, ya. Belum ketemu. Tapi sudah saya kerjakan kuisnya. Dapat 6. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Mas Edi Purnama, Mas Edi, adakah? Kalau Mas Edi belum ada, Mas Yuniarto silahkan. Mas Yuniarto belum ada, ya? Oke, kalau
Mas Yuniarto. Ya, oke. Hai, ya, selamat malam Mas Yuniarto. Ya, Dari saya mana dari ini? Surabaya, Mbak. Oh, tetangga ya Surabaya. Dari Ini SMP bukan- Negeri 10 Surabaya. Ini SMP Negeri 10 kami di Kroyok SMP Negeri 10 ini posisi di mana ya SMP Negeri 10 itu? Daerah Kupang, Oh, Kupang daerah Panjaan, Kupang, Kartini. Kupang Panjaan. Oh iya 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 iya. Ya, kemarin memang disuruh kepala sekolahnya 10 orang yang ikut. Saya melihat ini kok kita di kroyok sama SMP. Tapi kalau Surabaya itu harusnya jual media sendiri udah keliling Surabaya harusnya. Oke, Ya, terima kasih Mas ya. Yuni. Kak, Mbak Ayu, sudah siap Kak Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu. Ini Mas apa Mbak? Nazilatul, Mbak biasanya ya. Biar nggak salah saya. Nazilatul. Oh, masih. Oh ya, selamat malam Mbak Nazilatul. Oh iya, kayaknya audionya sedikit bermasalah. Mbak Nazilatul diperbaiki dulu audionya, nanti kembali lagi ya. Ini kayaknya nggak kedengeran suaranya, audionya. Oke. Kemudian Mbak Ayu, audionya sudah siap kah? Oh, baik, juga masih putus-putus. Kak Yohana sudah siap? Sudah siap. Oke, ini Kak Yohana sudah siap. Oh, ini yang tadi jawab siapa? Nasila tuh. Kak Yohana, halo. Oke deh, kita lanjut. Mas Fajar, sudah siap? Insya Allah udah. Oh, Mas Fajar dari mana ya? Surabaya? Oh, putus-putus. Iya. Ya, koneksinya agak buruk kayaknya. Kak Nasila tuh konek ini speakernya sudah aktif kayaknya. Sudah bisa Kak Nasila tuh? Oke. Ada lagi? Habis ya? Ada yang baru nggak yang baru bergabung? Sudah. Mbak Yohana. Sudah. Oke. Sudah, ada yang mau kenalan lagi? Tak kenal maka tak sayang soalnya. Biar kalau bisa kenalan mungkin bisa jalan-jalan main-main ke sana. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau kenalan lagi, nanti kita lanjutin deh kenalannya. Saya lanjutkan. Di sini kita sudah tahu bahwa Moodle itu LMS Learning Management System Moodle itu bisa digunakan untuk K12. K12 itu adalah tingkat satuan pendidikan yang 12 tahun pelajaran ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa digunakan di level bawahnya, ya. Untuk K12 itu memang agak berbeda dengan setiap segmen itu punya karakteristik yang berbeda. Untuk K12 ini yang penting di K12 adalah sebagai pengajar di K12 kita harus bisa menciptakan keep in touch, artinya
relasi dengan anak-anak atau murid-murid itu sangat diperlukan di LMS supaya mereka tertarik untuk ikut atau engagement atau keterikatannya lebih tinggi. Misalnya bisa digunakan pakai messaging. Di sekolah-sekolah yang kami dampingi, fitur chat itu jadi salah satu fitur yang favorit di anak-anak ya, selain forum. Karena kalau forum itu biasanya asinkron. Jadi ada dua jenis komunikasi, yaitu sinkronus dan asinkron. Sinkronus itu yang langsung saat itu, kalau kita chat langsung dibalas, itu komunikasi messaging. Atau yang forum yang asinkron, bisa dibalas kapanpun. Ya. Kemudian mobile notifikasi. Hampir setiap pengguna LMS Moodle itu jarang memperhatikan setting notifikasi. Tadi kalau Bapak Ibu pernah tadi sempat klik untuk lihat setting notifikasi, itu bisa dipilih-pilih mana yang bernilai, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah bekerja lebih cerdas ya. Di Moodle ada beberapa tools untuk menciptakan satu kolaboratif tools, nanti kita akan belajar yang bisa meningkatkan cara kita mengajar. Kemudian ada reward sukses. Saya belum tahu sih, tadi kan ada level up yang Bapak Ibu dapat ya, misalnya level 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sebenarnya ada reward juga, reward dalam bentuk badge, reward digital dalam bentuk badge pada saat siswa kita itu sudah menyelesaikan satu aktivitas atau mendapat nilai tertentu. Kemudian di sini ada tailor assessment to your teaching. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana kita mengakses materi pelajaran kita, karena desain pembelajaran yang baik adalah desain yang bisa dievaluasi. Jadi kalau kita gagal mengevaluasi, berarti desain pembelajaran kita kurang pas atau kurang baik. Nah, ada banyak metode assessment, nanti kita akan belajar assessment based learning itu bagaimana, dan memonitor progres. Ketika kemarin kami mengadakan talkshow nasional, salah satu permasalahan yang muncul di para guru dan orang tua adalah kesulitan memonitor progres perkembangan anak-anak. Kalau di kelas mungkin bisa diamati dengan baik, tapi ketika daring itu sulit diamati. Padahal kalau dengan LMS, monitor progres itu malah lebih enak karena guru tidak mengerjakan secara manual, tapi Moodle dengan powerful itu sudah ada learning analytic yang bisa kita amati. Itu kalau di K12. Jadi di K12 memanage kelas di LMS daringnya, Moodle-nya itu lebih kompleks dibanding yang segmen lain. Kita akan lihat segmen kedua. Segmen kedua yaitu, misalnya saya tunjukin ya, misalnya ada beberapa menghafal vocabulary baru dengan menyenangkan. Di Bapak Ibu mungkin ada yang tidak nyaman dengan bahasa Inggris ya. Tadi saya sengaja memperkenalkan menaruh materi dalam bahasa Inggris. Ketika di kelas biasanya saya menghindari pembelajaran bahasa Inggris ya, save by the bell. Kalau bell bunyi saya langsung terima kasih, bahasa Inggris lewat gitu ya. Tapi dengan daring tidak ada satu partisipan atau tidak ada satu siswa pun yang bisa lolos karena harus dengerin semuanya, harus ikut semuanya. Nah, di sini menghafal vocabulary dengan cara yang menyenangkan. Mungkin traumatis saya, guru bahasa Inggris saya itu membuat saya nggak suka bahasa Inggris ya. Salah satunya ketika guru SMP atau SD saya itu mengajari cara menghafal vocabulary yang tidak menyenangkan. Jadi dia bawa penggaris panjang dan setiap masuk itu pasti dipukulin untuk menghafal vocabulary baru. Tapi dengan metode daring kita bisa mengajak anak-anak menghafal vocabulary baru dengan cara yang menyenangkan. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya dengan permainan flashcard ya. Atau ini banyak masalah orang tua juga yang mereka kesulitan karena harus belajar. Ya, saya sering dapat WhatsApp dari teman-teman orang tua yang minta saya membantu menjelaskan apakah benar seperti itu. Nah, di daring kita bisa buat itu langkah-langkahnya lebih detail. Jadi assessment based learning itu bisa ada langkah-langkahnya dan orang tua bisa tahu permasalahan apa, bagaimana supaya mereka bisa membantu anaknya belajar di rumah gitu. Jadi dan itu tidak menutup kemungkinan hanya pada
mata pelajaran STEM saja, sains, teknologi, matematika, teknik aja bukan, tapi bisa juga mata pelajaran lain ada penjelasan di bawahnya. Begitu, itu asesmen based learning itu kalau Bapak Ibu tahu itu adalah metode pembelajaran yang sudah terkenal sangat powerful. Hasilnya cukup baik asesmen based learning. Dia kalau dari sisi nilai asesmen based learning belum ada yang mengalahkan. Kemudian nah ini kemarin jadi permasalahan. Saya juga masih membawa ini Bapak Ibu di guru-guru atau di sekolah banyak yang heboh karena Telkomsel itu memberikan subsidi untuk Zoom, tapi kan tidak untuk LMS gitu. Padahal LMS juga masuk di dalamnya, cuma memang lebih ribet teknisnya. Nah, kalau dari Zoom sekarang ini Bapak Ibu, ketika kita mengaktifkan audio, semua partisipan mengaktifkan video dan gambar, jelas yang di load setiap kita itu kapasitasnya lebih besar ya. Kalau misalnya ini saya ambil contoh salah satu materi bahasa Indonesia itu aktivitasnya lesson dari itu kira-kira 184 kilobyte ya, kalau taruhlah 200 kilobyte begitu ya, dibandingkan dengan Zoom yang kira-kira 1 giga per hour per jam. Taruhlah kalau kita pakai gratisan, kalau pakai gratisan per hour itu berarti 2 lah ya, 2 mata pelajaran begitu. Nah, penggunaan Zoom bisa Bapak Ibu lihat di bawah itu ada data untuk Zoom. Nah, perbandingannya begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya materinya Zoom-nya 4 giga itu berarti 4 kali materi 4 jam. Tadi e-learning-nya kan 200 ya. 200 dikalikan 5 itu kan 1 giga. Jadi kira-kira perbandingan biayanya 1:4 atau bisa lebih ya. Tapi saya memberikan disclaim ya, perhitungan di atas itu hanya contoh. Jadi nggak bisa dijadikan standar baku karena tergantung aktivitas yang digunakan apa dan lain-lain. Tapi jelas di mana-mana streaming video pasti lebih besar penggunaannya dibanding kalau kita hanya mengirimkan teks atau tulisan seperti aktivitas yang kita lakukan. Kemudian mengajak anak-anak bermain dulu. Jadi di sini gurunya itu pakai permainan dulu, baru menjelaskan apa itu bilangan bulat. Jadi kalau kita pakai Zoom, kita nggak mungkin melakukan ini gitu. Jadi anak-anak hanya diajarkan bahwa bilangan bulat adalah gitu. Padahal mungkin ini kelas 7 ya. Jadi kelas 7 yang baru dari kelas 6 itu dia akan kaget. Tapi kalau tanpa sadar dia belajar bahwa yang dikerjakan itu adalah bilangan bulat, baru kemudian guru dengan Zoom mengajak anak-anak untuk menyimpulkan apa itu di sini bilangan bulat dan seterusnya. Kemudian ini tadi Bapak Ibu sudah coba ya. Kalau di sini ini ada tanda-tanda di bawahnya, artinya anak-anak bisa men-skip. Kalau tadi saya membuat video yang Bapak Ibu lihat itu tidak boleh di-skip supaya mau nggak mau, suka nggak suka harus didengerin gitu. Jadi kalau salah jawab harus kembali lagi ke video yang sebelumnya atau ke menit sebelumnya. Di sini ketika saya melihat, jadi pelajaran PPKN itu jadi lebih menyenangkan Bapak Ibu. Karena kalau dulu di kelas saya hanya mendengarkan bahwa rumusan Pancasila itu oleh Komisar Supomo, kemudian siapa begitu. Tapi di sini saya mendengarkan dengan cara yang berbeda, dan kalau di kelas kan kita bisa skip, bisa tidur, bisa ngapain, bisa ke kamar mandi, nggak mau dengerin gurunya. Tapi kalau di daring itu bisa diminimalisir, jadi semua siswa harus mendengarkan. Kemudian kalau Bapak Ibu kemarin sempat lihat, sempat kepoin daringnya sekolah ini, itu ada satu guru yang menggunakan teknik gamification. Teknik gamification itu adalah nanti kita akan belajar apa sih teknik gamification, tapi secara garis besar begini. Teknik gamification adalah menggunakan unsur-unsur game di dalam satu pembelajaran. Jadi si guru ini bikin satu video sederhana, videonya itu mungkin hanya beberapa menit, 2 menit mungkin begitu ya. Tapi kan kita bisa, anak-anak bisa skip videonya, nggak dilihatin, nggak diperhatikan dengan baik, ya nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, lanjut ke soal. Jadi ketika mengerjakan soal, mungkin soal pertama gampang, dia lolos. Soal kedua gampang, dia lolos, dan seterusnya. Bahkan ketika sampai di halaman kelima atau mereka sebut dengan level kelima,
kalau soalnya salah dijawab, maka si anak kembali lagi ke halaman pertama ini, halaman materi atau level 0. Jadi ini membangun habit atau kebiasaan atau karakter anak-anak akhirnya tidak berani sembarangan men-skip halaman pertama. Jadi halaman pertama diperhatikan dengan baik-baik, kalau perlu mereka catat supaya ketika mereka sudah sampai di level ke-29 harus kembali lagi ke level 0. Itu teknik gamification yang dipakai. Nanti kita akan belajar. Nah, di sini juga yang tadi yang saya bilang, maukah kita kembali ke metode pembelajaran yang biasa aja, atau kita tahu di bahasa Inggris mungkin ada guru yang bahasa Inggrisnya memang bagus sekali, ada yang bahasa Inggrisnya itu campuran dengan dialek. Saya sendiri tidak terlalu suka bahasa Inggris. Jadi di sini si anak-anak di sekolah kita atau orang-orang yang ada di bawah kita atau mahasiswa kita itu akhirnya harus terbiasa mendengarkan native berbicara, karena mau nggak mau, suka nggak suka Bapak Ibu, modul atau buku kita itu semua sudah berbahasa Inggris, jarang sekali yang berbahasa Indonesia. Kalaupun yang berbahasa Indonesia kualitasnya mungkin kurang begitu baik begitu. Jadi karena bahasa Inggris adalah bahasa global, jadi itu bisa dipakai di sini begitu. Jadi tidak ada, jadi diskusi dan anak-anak bisa menjawab diskusi dalam bahasa Inggris. Kemudian gurunya mengapresiasi. Nanti kita akan belajar juga bagaimana di forum dan mengapresiasi forum. Juga di forum itu kita bisa menilai. Penting sekali buat kita pengajar, buat kita para pimpinan untuk memperhatikan generasi muda kita, karena mereka kita harus membentuk mereka menjadi netizen yang baik, ya. Jangan sampai mereka melakukan kebodohan atau kesalahan-kesalahan seperti yang kita lihat sekarang ya, beberapa YouTuber atau netizen yang kemarin ini terakhir yang kena itu, yang calon mahasiswa Undip yang menyebarkan biaya masuk Undip 87 miliar atau berapa itu Undip akan memperkarakannya. Kan kasihan kalau sampai anak-anak kita itu melakukan kesalahan yang mereka sendiri nggak paham. Atau bullying itu kan sudah masuk undang-undang ITE, tapi kalau anak-anak kita tidak diajar atau mahasiswa kita diajar, akhirnya mereka bisa gagal paham. Kemudian ini dengan LMS kita bisa belajar contextual learning. Di sini kebetulan contohnya adalah sistem koordinat. Kita nggak lagi, guru matematika nggak lagi bilang sistem koordinat Cartesian adalah X dan Y gitu, enggak, tapi sudah bisa belajar kontekstual sistem koordinat itu bagaimana. Nanti kita akan mencoba kontekstual learning juga. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti di sekolah menerapkan LMS itu atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun LMS, perhatikan juga bahwa vendor Bapak Ibu itu paham betul tentang metode-metode pembelajaran. Karena kalau tidak, fitur-fitur powerful-nya di LMS itu akan mubazir, nggak dipakai atau tidak terpakai dengan optimal Bapak Ibu. Ya, di sini kita tahu taksonomi Bloom itu kognitif C1 sampai dengan C6. Nah, di sini C1 dan C2 artinya hafalan. Saya lupa, nanti kapan-kapan saya tunjukkan taksonomi Bloom yang untuk pembelajaran modern. Itu C1 dan C2 itu dikerjakan di rumah kalau flip learning ya. Kemudian C3 sampai C6 itu dibahas di sekolah. Nah, jadi si anak tanpa sadar ini sudah menyelesaikan C1 dan C2, yaitu menghafalkan tanam paksa. Jadi kalau dulu kita harus menghafalkan, sebutkan 5 tanaman paksa gitu, harus menyebutkan salah satu, kopi, cengkeh dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini anak tanpa sadar menyelesaikan C1, C2, kemudian guru memberikan materi dalam bentuk lesson yang cukup dalam di sini. Jadi C3, C4 itu sampai C6 bisa masuk ke materi ini. Dan terakhir bisa ditutup dengan diskusi yang menurut saya untuk level SMP luar biasa gitu ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana kita berakhirnya tanam paksa menurut kalian. Ketika si anak bisa menceritakan opininya, itu kemudian guru memberikan apresiasi terhadap opininya, itu udah sangat baik, sudah lebih dari C3.
Kemudian soal nomor 2, kemudian bagaimana dampak negatif, positif budaya bangsa Eropa dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Menurut saya ini satu pembelajaran yang holistik, di mana kita membangun anak-anak didik kita, baik mahasiswa kita ataupun siswa kita itu memandang satu permasalahan bukan di satu sisi, tapi dari berbagai segi. Jadi nanti ketika mereka menjabat sebagai pimpinan-pimpinan bangsa, ketika mereka memutuskan satu masalah, mereka terbiasa untuk melihat dari berbagai sisi. Nah, itu di K12 Bapak Ibu, mungkin ada permainan. Nanti saya lihat permainannya itu juga mengacu pada satu kompetensi tertentu, nanti bisa saya tunjukkan. Mungkin kalau di kelas permainannya bisa ice breaking, tapi ice breaking apakah ice breaking itu memenuhi kompetensi? Belum tentu. Tapi game-game yang disediakan di LMS itu bisa tetap mengacu pada kompetensi tertentu. Jadi tidak asal memainkan game, tapi sebenarnya gamenya itu sudah memenuhi kompetensi tertentu. Nah, untuk higher education atau pendidikan tinggi di kampus, ada beberapa Bapak Ibu peserta yang merupakan dosen di kampus. Saya jadi dosen itu dari tahun 99 Bapak Ibu. Jadi saya S2 tahun 99, S3 baru tahun 2019, lama ya, 20 tahun. Di sini untuk higher education itu kompleksitasnya tidak terlalu banyak atau rumit seperti di tingkat K12. Tapi tetap harus diperhatikan ada beberapa hal, yaitu online exam, pasti assessment online ya, atau quiz itu untuk menguji pemahaman. Nah, active learning itu lebih banyak di tingkat higher education. Ada forum, kemudian ada wiki, mungkin wiki itu bisa dipakai untuk collaborative learning. Kemudian ada peer assessment, kita bisa mungkin nanti semoga sempat belajar peer assessment untuk workshop ya. Di situ ada peer assessment, bisa dipakai di K12 atau di higher education. Kemudian memperhatikan online dan offline learning, karena di tingkat pendidikan tinggi itu waktunya lebih bebas seperti kita sekarang, jadi bisa belajar dimanapun. Kemudian ada SSO, single sign on, karena di kampus mungkin ada banyak aplikasi yang tergabung. Kemudian online grading ya, karena kampus itu agak aneh gitu menurut saya ya. Bapak Ibu mungkin ya kan pernah mengalami kuliah itu bisa tiba-tiba keluar nilainya nggak lulus gitu aja, nggak lulus karena apa nggak tahu, pokoknya nggak lulus gitu aja, nggak tahu salahnya di mana. Jadi dengan LMS itu semua jadi open, terbuka, jadi dosen itu nggak bisa sembarangan untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Itu untuk higher education, nggak sekompleks tadi K12. Contoh higher education yang dihandle, salah satu yang dihandle di Jalmedia itu adalah gereja Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diterapkan juga di masjid atau di pembelajaran agama ya. Di sini kompleksitasnya tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak ke materi dan diskusi aja. Kemudian workplace ya. Di workplace ini LMS ini Moodle itu juga bagian dari knowledge, mengembangkan pengetahuan atau biasa disebut apa ya, nanti saya lupa. Jadi di sini penting sekali untuk product knowledge dan lain-lain begitu untuk di perusahaan, karena kita nggak ingin bawahan kita atau karyawan kita tetap stuck pada knowledge tertentu. Ada lebih simple lagi Bapak Ibu, kalau di di workplace itu lebih simple lagi. Ya, ada beberapa strategi untuk LMS, yaitu flexibility dan integrasi. Nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian sama, karena dia higher edukasi, berarti online dan offline learning-nya harus levelnya lebih meningkat. Kemudian kolaboratifnya lebih banyak. Kemudian data driven decision. Ini biasanya di tingkat manajerial Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai, saya lihat ada banyak yang kepala-kepala atau wakil kepala sekolah. Data driven decision ini sangat perlu. Kenapa? Ketika kita melihat performa kerja guru kita atau performa kerja karyawan kita, itu bisa dilihat dari data. Jadi nggak sembarangan kita bilang
mereka nggak bekerja, tapi kita bisa lihat dari data yang ada di sana. Begitu. Ini Bapak Ibu, ini salah satu perusahaan yang di handle oleh Gel Media, Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat online-nya begitu. Itu si Nauks.com. Selama masa pandemi ini perusahaan ini itu sangat diuntungkan dengan LMS. Kenapa? Karena kalau dulu lembaga-lembaga pelatihan kan harus onsite datang ke satu perusahaan untuk melatih. Ketika masa pandemi tiba-tiba berhenti, tidak bisa datang ke pabrik atau tidak bisa datang ke satu perusahaan. Tapi karena perusahaan yang di handle Gel Media ini dari tahun 2018, akhirnya mereka switch-nya gampang. Jadi akhirnya mereka bisa tetap melakukan training-trainingnya dengan semi online campuran seperti kita sekarang, Bapak Ibu. Nah, itu ya, sambil nanti mungkin bisa saya tunjukkan deh sebentar. Bisa. Kemudian ini kemarin ada saya rekap cuma satu dua aja untuk menunjukkan sama-sama di sini supaya kita belajar sama-sama di sini. Kemarin dari 550 peserta Bapak Ibu, salah satu masalah yang paling banyak adalah bahwa mereka menganggap orang tua dan guru, mungkin bahkan siswa atau mahasiswa kita masih gagap teknologi. Mungkin mereka pegangannya handphone siswa mahasiswa kita, tapi ternyata waktu mereka harus misalnya buka Google Drive atau share materi di Google Drive aja, mereka nggak tahu bagaimana cara share materi supaya dosennya bisa koreksi atau supaya gurunya bisa koreksi. Jadi ternyata guru, orang tua, mahasiswa atau siswa kita masih tetap teknologi. Nah, saya jarang memperhatikan punyanya pemerintah. Biasanya saya males gitu karena menurut saya apa sih gitu. Tapi ternyata ada yang kemarin saya di-share sama kampus Unila. Ini cukup bagus Bapak Ibu untuk didengar dari Kementerian Dinas Pendidikan. Ternyata dari itu saya tahu bahwa Kementerian Pendidikan itu tahu benar bahwa permasalahan di bawah itu seperti apa. Saya pikir keputusan-keputusan yang mereka buat itu karena mereka tidak tahu di bawah seperti apa. Ternyata justru mereka bisa memetakan dengan benar. Salah satunya yang menurut saya sangat baik adalah ketika kementerian itu bisa tahu bahwa bagus tidaknya sekolah itu benar-benar tergantung kepala sekolahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolahnya visioner, maka sekolah itu akan dibawa lebih baik lagi. Begitu. Jadi pimpinan-pimpinan itu memegang peranan penting dari suatu institusi. Dan di situ juga Prof. Eko Indrajit itu menjelaskan kalau nggak salah 10 refleksi diri Bapak Ibu. Jadi cukup bagus untuk didengar, bisa dibuka di ini di YouTube sih Bapak Ibu, bit.ly Merdeka Belajar _ itu masuknya nanti ke YouTube. Nanti kalau kosong-kosong didengerin sambil nganggur Bapak Ibu. Nah, solusinya memang keputusan terpenting adalah di tangan kepala sekolah tingkat manajerial ya. Kemudian yang saya lihat selama ini adalah kepala sekolah atau yayasan itu hanya membebankan pada teknisi dan IT di sekolah. Jadi mereka tutup mata nggak mau tahu, pokoknya teknisi atau IT atau Eskomnya itu harus bikin gitu, nggak peduli apa-apa gitu ya. Kemudian atau ke guru saja, akhirnya gurunya yang pontang-panting, kepala sekolahnya tutup mata, nggak tahu laporannya gimana, pokoknya gurunya ngajar, juga nggak pernah ngecek gurunya ngajar apa. Nah, sebenarnya solusi ini yang sekarang itu terbuka bebas dari kementerian bahwa sekolah dan lembaga-lembaga bisa bekerja sama dengan vendor-vendor yang menyediakan faktur resmi untuk dapat masukan dana BOS. Sebenarnya ada solusinya ya. Kemudian nanti setelah pintar, kan kalau LMS ini kan kita bisa belajar lama-lama pintar ya Bapak Ibu. Nanti institusi Bapak Ibu bisa berhenti atau mengatasi sendiri tanpa bantuan vendor begitu. Nah, ini permasalahan lain itu mengupload tugas-tugas, mengkoreksi jawaban uraian. Kemudian proses nilai yang hasil evaluasi pembelajaran sulit mendaling. Itu sebenarnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan LMS terpusat atau yang dapat di-manage, mudah upload tugas dan jawaban untuk melihat progres siswa detail. Nanti kita akan lihat. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita pakai LMS, kita akan bisa lihat
progres nilainya. Ini salah satu sekolah yang kami pegang. Itu memang bukan sekolah besar Bapak Ibu dan bukan sekolah bagus. Pada saat itu waktu kami masuk sekolah ini sudah hampir mau tutup karena muridnya nggak ada Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian mereka melonjak sangat tinggi, terutama di mata pelajaran IPA-nya saat itu bisa mengalahi rata-rata nilai UN-nya. Jadi ternyata waktu kami mengamati, ketika kami mengamati bahwa guru ini rajin sekali memberikan latihan. Jadi latihannya dia buat 832 soal latihan yang dikerjakan di rumah. Nanti di sekolah itu gurunya hanya lihat mana yang merah-merah dan itu yang dibahas. Jadi nggak semua materi dibahas oleh gurunya, hanya materi-materi yang tidak dikuasai murid yang dibahas oleh gurunya. Begitu. Tapi itu zamannya UN. Sekarang kan sudah nggak zaman UN lagi. Nah di sini saya heran kenapa para manajerial tidak tertarik menggunakan LMS yang dengan mudah kita bisa mengamati dari sisi manajerial. Saya bisa lihat bahwa soal dari bahasa Inggris itu ada berapa? Ternyata ada 1000 sekian soal. Kemudian soal PPKN itu ada berapa? Saya bisa mengamati soal matematika ada berapa dan seterusnya. Bahkan di LMS Moodle ini khususnya kita bisa mengkategorikan soal berdasarkan KD. Jadi waktu ulangan gampang Bapak Ibu. Saya mau ambil ulangan KD 3.6 ini ada 26 soal, saya mau ambil 5 aja sama KD 3.11 ini saya mau ambil 20 atau KD 3.5 saya mau ambil 10 dan seterusnya. Jadi mempermudah karena manajemennya bisa diamati dengan mudah. Kemudian ini yang saya pikir kegagalan pembelajaran tatap muka kita Bapak Ibu, karena kita menganggap ketika kita bisa mengontrol mahasiswa kita, ketika kita bisa mengontrol murid kita itu mereka berarti bisa baik. Nah, ketika mereka lepas kontrol dan kita menganggap mereka tidak bisa belajar dengan baik gitu. Jadi hampir semua guru keluhannya adalah ketika daring mereka tidak bisa mengontrol murid. Nah, saya berpikir memangnya kalau kamu mengontrol murid mau ngapain gitu. Jadi itu yang menurut saya kita harus segera move on dari ini. Kita harus membangun generasi kita yang lebih mandiri Bapak Ibu. Nah, dengan kurs Moodle nanti Bapak Ibu lihat, nanti kan kita akan belajar untuk upload user juga ya, partisipan juga. Nah, di sini akan kelihatan login aktifnya kapan terakhir dia aktif. Jadi kita bisa memantau apakah siswa ini sudah login atau belum, apakah karena ternyata Bapak Ibu murid-murid itu kreatif sekali. Dia bisa bilang bahwa tugas sudah dikumpulkan sampai berbohong sama orang tuanya ya. Jadi sudah jadi orang tuanya yang bilang ke sekolah bahwa sudah dikumpulkan. Tapi dengan bukti yang otentik seperti ini, murid sudah nggak bisa berbohong lagi karena kamu selama ini sudah belum login sama sekali begitu. Dan itu kejadian yang nyata di sekolah-sekolah yang kami dampingi Bapak Ibu. Nah, orang tua juga dimudahkan untuk melihat penugasan mana aja yang belum. Nanti Bapak Ibu juga akan mengalami tadi ya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat sudah coba di daringnya, coba aja diklik-klik. Jangan takut salah Bapak Ibu. Kalau error atau kalau terjadi sesuatu, Bapak Ibu bisa hubungi kami supaya kami bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Jadi nggak usah takut untuk mencoba. Klik aja sembarangan nggak apa-apa. Jadi di sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Seperti yang disampaikan di kick off untuk penilaian kita, sistem penilaian kita, Bapak Ibu bisa lihat bahwa tugas itu 50%, kemudian project final kita itu 20%, dan 30% artinya itu nanti terbagi 2 untuk quiz di akhir minggu, akhir pekan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, wah nilai saya berapa nih untuk bisa menyelesaikan dengan baik, saya harus mengejar di mana seperti itu. Dan nanti kita akan belajar grading Bapak Ibu, karena di aktivitas ini kita bisa mengatur tidak semuanya persentasenya 100% kayak gitu ya. Jadi di aktivitas di LMS kita bisa mengatur persentasenya mau berapa. Kalau misalnya dia cuma ngerjain latihan soal, taruhlah kasih persentase 10% dari nilai akhir. Jadi guru tidak perlu lagi memasukkan ke Excel untuk menghitung nilai akhir. Jadi dalam satu KD, guru bisa langsung mendapatkan nilai akhir dari aktivitas yang ada. Begitu. Dan satu KD nggak cuma satu aktivitas. Kalau di kelas mungkin kita cuma satu aktivitas mengajar doang. Gitu. Tapi kalau di
LMS kita bisa multi aktivitas dan aktivitas yang menarik dan banyak. Jadi anak-anak bisa belajar dengan atau mahasiswa kita bisa belajar dengan berbagai metode. Nah, oke. Nah ini yang saya bilang kenapa kok para pimpinan sekolah itu tidak tertarik pakai LMS, saya bingung. Padahal mereka dengan mudah memantau aktivitas ya. Guru, nanti kita bisa lihat partisipan atau guru bisa memantau partisipan atau murid yang ada. Jadi kapan mereka aktif, kapan mereka tidak aktif gitu. Jadi kita bisa lihat. Kemudian bahkan sebagai pimpinan kita bisa lihat kalau WFH ada beberapa lembaga biasanya lembaga-lembaga keagamaan itu ya, baik yang Muslim atau yang Kristen Katolik itu paling strict sama penggajian gitu ya. Yang swasta itu paling strict sama penggajian. Mereka bisa menghitung dengan detail bahwa apakah karyawannya benar-benar bekerja. Jadi saya bisa lihat bahwa satu guru ini yang namanya Yudo Grahono SPD ini dia efektif bekerja di jam 8, kemudian mulai menurun efektivitas kerjanya, kemudian off di jam istirahat, aktif lagi, bahkan sampai malam dia masih melakukan aktivitas begitu. Jadi saya bisa melihat efektivitas kerja rekan-rekan kerja saya begitu. Dan ini, nah kita akan lihat materi hari ini. Coba. Oh, ada yang tanya. Ada yang chat. Oke. Ini saya mau kasih lihat apa ya? Ini deh. Ini Bapak Ibu ya. Lambat sekali ya. Sambil laptop saya sudah panas. Stop share dulu sebentar. Kemudian share. Nih, coba. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi untuk higher edukasi atau untuk corporate. Untuk corporate, jadi kita bisa lihat di corporate itu bisa langsung berjualan di sini, dan ini langsung bisa melakukan aktivitas beli di sini. Bapak Ibu kalau tertarik untuk ikut ambil sertifikasinya silahkan. 900.000, 600.000 dan seterusnya. Ini pakai ini juga Moodle Bapak Ibu. Jadi langsung pembelajarannya di Moodle. Saya bisa kasih sedikit contekan. Nanti Bapak Ibu bisa buat. Nah, misalnya saya mau kasih apa ya? Studi kasus mungkin ya. Studi kasus. Oke. Ini apa ya? Nah, ini batch Bapak Ibu. Batch saya mau kasih lihat.
Moodle juga bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Salah satu contohnya bisa seperti ini, itu bisa diatur sama Bapak Ibu bagaimana gitu sesukanya. Ini mana ya? Oh ini kayaknya deh. Ini kayaknya. Nah, jadi ada tadi kita bisa buat ini ya, studi kasus, kemudian ada pertanyaannya ya, kemudian nah waktu ini bisa dicampur dengan proses ceritanya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dan seterusnya gitu ya. Atau ini yang tadi punya sekolah Bapak Ibu ya. Jadi yang sekolah ini saya senang sama ini guru bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat dia punya kelas online sendiri. Jadi ada kelas online-nya. Kemudian saya bukakan ini contohnya ya Bapak Ibu. Belajar bahasa Indonesia jadi tidak membosankan lagi menurut saya. Ya jadi ada pengertian fabel, kemudian ada teorinya yang diberikan ibu gurunya, kemudian ada teori-teorinya begitu. Kemudian nah setelah teori ada videonya. Nah, contoh materinya, kemudian contoh fabelnya seperti apa, jadi anak-anak bisa lihat. Kelinci yang cerdik. Nah, bisa lihat seperti itu. Suatu ketika di sebuah Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke soal. Dan menurut saya ini membuat belajar bahasa Indonesia tidak lagi membosankan Bapak Ibu. Jadi itu yang kita akan pelajari. Tapi memang sekali lagi di kelas ini adalah kelas untuk dasar basic Bapak Ibu, karena nanti ada advance-nya, tapi supaya pemahaman kelas ada kelas advance, tapi supaya pemahamannya sama-sama berangkat bersama-sama, karena saya lihat ada yang sudah pandai sekali, ya ada yang sudah melatih teman-temannya di sekolah, ada yang baru. Sekarang kita akan melihat materi, ada kesulitan, silahkan bertanya, izin pertanyaannya ya, yang di chat. Nah, ini materi kita ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu kan ada dua kelasnya. Yang satu kelas sebagai siswa, yang satu kelas sebagai pengajar. Kalau sebagai siswa Bapak Ibu nggak akan muncul ini switch role tuh nggak akan muncul karena posisinya siswa. Jadi kalau saya posisinya student, maka saya punya keterbatasan. Saya nggak bisa lihat materi-materi berikutnya. Karena memang posisi sebagai student. Tapi ini sangat berguna ketika Bapak Ibu mau membuat satu materi, itu sebaiknya lakukan itu dulu. Tampilan sebagai siswa itu seperti apa. Nah, yang tadi saya bilang leader, itu di sini Bapak Ibu. Nah, reportnya saya bisa lihat. Ya, siapa di sini. Sudah ada yang masuk level ketiga, ada level kedua, dan seterusnya. Jadi, di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian jadi ini partisipan, nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana memasukkan atau mengenroll partisipan. Dia akan mengenroll partisipan, cara enroll partisipan gimana nanti akan diajarkan. Kemudian ini batch, ada yang sudah mendapatkan batch apa belum? Saya sih sudah mengatur batch-nya. Oh, sudah ada. Apakah sudah ada yang mendapatkan batch? Nanti ada 2 batch yang disediakan di sini. Ada banyak batch, tapi ini masih 2 yang di-assign. Kemudian kompetensi Bapak Ibu. Jadi saya kasih lihat di sini. Kita kembali ke sini deh. Ini kan ada gamenya ya Bapak Ibu. Ada diskusi, ada gamenya. Nah, game yang di sini itu bukan game sembarang game, tapi memang games yang sudah ada kompetensi di bawahnya. Jadi ada kompetensi yang mau diacu lewat game tersebut. Jadi bukan sembarangan game. Jadi di sini Bapak Ibu sebagai pembelajar kita akan memasukkan atau melihat bahwa materi ini masuk di kompetensi mana. Kemudian grade itu bisa diakses dari 2 tempat ini Bapak Ibu. Ya, di sini atau di sini. Saya sebagai teacher ya Bapak Ibu. Jadi
kalau Bapak Ibu masuk ke halaman Bapak Ibu yang kosong begitu. Kemudian setelah tugas ini kita lihat deh ya tugasnya udah berapa yang masuk. Baru 12 dari semua peserta yang ikut. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, wah, saya bisa nge-grade langsung dari grade yang paling tinggi sampai grade yang bawah ya. Ini yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membahas di kelas atau membahas anak-anak mana yang tidak bisa. Atau kalau misalnya saya lihat di bawah, berarti soal saya masih tergolong baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena grafik yang di bawah yang ditunjukkan adalah grafik mendekati grafik normal. Artinya yang tengah-tengah baik, kemudian yang paling baik sedikit, yang ada juga yang kurang begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini, kemudian yang misalnya kalau saya lihat ini merah banyak, ini soal apa sih gitu ya. Saya bisa lihat ini sebenarnya ya, ini soal apa sih? Oh, soal ini gitu. Berarti biasanya cuma salah tulis saja. Makanya di awal dibilangin perhatikan baik-baik penulisan karena memang kalau kita masukin soal short answer penulisan huruf besar huruf kecil memang sama kami dibuat tidak dipedulikan, tapi penulisan sesuai dengan ini dipedulikan. Tampilannya ini mungkin berbeda dengan tampilan modul Bapak Ibu di sekolah ya. Itu memang saya biarkan ketika saya diminta untuk buat tampilan yang standar, saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran, ada banyak tampilan lain dan tidak terpatok bahwa posisi di sini harus begini, tulisannya harus begini, tidak. Karena di tempat lain tulisannya bisa lain, sama seperti di sini mungkin Bapak Ibu atau di sini ya. Di sini turn editing on-nya di sini Bapak Ibu. Kemudian admin-nya di sini. Kalau misalnya kita mau adminin apa-apapun, posisinya semua berubah begitu. Jadi jangan terpatok sama satu tampilan, tapi memahami dengan benar apa isinya. Sekarang saya coba mau lihat pertanyaannya apa aja, Jim. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Mereka bisa unmute sendiri kan? Bapak Ibu bisa unmute untuk bertanya kalau memang ada yang mau bertanya. Halo. Ya. Halo. Pak, saya dengar, Halo. Halo Pak, dengar. Ya, saya dengan Amir, Mbak. Iya, pertanyaannya apa Pak Amir? Ya, mau nanya ini, misalnya satu bisa dibuat sequence kayak gitu ya. Nanti pelajaran 1 selesai, baru berikutnya ke pelajaran kedua dan seterusnya kayak gitu, Mbak. Iya benar Pak. Jadi nanti di hari kedua kayaknya, hari keberapa itu saya lupa. Kita akan di overview materi yang sudah ditaruh di kick off itu, yang di screenshot gambar itu Bapak bisa lihat ada setting supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi tadinya saya mau membuat begitu Pak Amir. Jadi kalau belum selesai 1 dia nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 4, tapi kan ini higher edukasi, pembelajaran di level atas, artinya merdeka belajar, boleh kemana dulu silahkan begitu. Tuh, Oke, baik, nanti akan diajari seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Pak Permadi, pokoknya pencet-pencet aja. Oke, switch roll yang Bu Santi Wang dan teman-teman yang nggak bisa switch roll, apakah masih kesulitan switch roll? Iya, nggak bisa switch roll itu karena apa ya? Jadi mau kembali ke memilih switch roll itu apanya yang perlu diperbaiki? Oh, gini, tampilan. Jadi Bapak Ibu perlu klik My Course. My Course-nya Bapak Ibu lihat ada berapa, 1 atau 2? Kalau saya, harusnya ada 2 ya My Course-nya ya? Cuma 1. Oh, berarti nanti kita Ibu screenshot Bu Santi, kemudian kirimkan ke grup boleh, supaya nanti admin bisa lihat.
harusnya Bapak Ibu itu my course-nya 2. Kalau saya kan 1. My course Bapak Saya Ibu cuma itu dapat 1. Iya, makanya saya baca di grup kok ada yang CD apa-apa, saya nggak ada. Saya milih itu mana? Cari-cari nggak ketemu. Lalu di bagian partisipan, kan saya mencoba-coba bagian partisipan situ, terus di situ ada pilih apa ya? Ada 2 kolom, terus pilih anyone atau apa gitu. Terus ada pilih role. Saya pilih role. Ini role-nya apa? Saya pikir apa switch role itu ganti apa peran gitu. Saya coba tulis students. Lalu maksudnya itu untuk apa? Lalu di bawah kan ada abjad. Abjad itu untuk apa ya? Oh ya, ini seperti yang kamu yang share. Enggak, udah. Seperti yang di tampilan ini ya Bu ya. Ya. Itu ada nama-nama, itu ada abjad, itu sebenarnya untuk apa? Saya makanya bingung di sini. Enggak apa-apa, itu bagus. Bingung itu bagus. Jadi ini kita bisa match any atau all sesuai dengan ini keyword apa status atau role-nya. Misalnya role-nya mau role dia sebagai apa? Teacher atau guru, teacher atau siswa. Kemudian atau misalnya all. Dan ABC-nya ini adalah urutan nama. Jadi kalau misalnya ini ada first name Bu Santi, yang bawah ada last name biasanya atau surname dia bilang ya, atasnya first name. Nah, jadi kalau saya klik, kita ada E enggak ya? Kalau misalnya saya klik E, maka yang muncul adalah semua partisipan yang depannya huruf E atau muridnya Bu Santi yang hurufnya E. Jadi Bu Santi kalau namanya ada murid saya punya namanya P gitu ya, tinggal lihat aja, oh ini enggak ada yang P. K ada enggak? Oh ada. Jadi saya bisa lihat ini role Bu Santi. Jadi di atas ini kan ada yang role. Nah, ini ada yang role ya. Nah, roles itu kita bisa pindah. Roles itu ada student, kemudian ada roles lain, ada non-editing teacher atau student. Kebetulan kalau saya teacher, saya cuma punya non-editing teacher atau student. Kalau saya manager, role-nya nanti yang muncul lebih banyak lagi karena saya bisa memasukkan orang dengan role macam-macam gitu. Oh gitu. Jadi cuma untuk mencari, tujuannya untuk mencari murid. Orang yang mau murid. Oh, saya pikir ini untuk apa? Saya pikir untuk ada hubungannya dengan role yang saya cari, punya saya nggak ada itu. Nah, itu ini punya cuma 1. Course saya cuma 1. Ini punyanya Bu Santi udah online belum? Udah share. Nah, ini punya Bu Santi. Saya lihat ini loginnya. Ini kan course saya cuma 1, harusnya kan 2 Ibu bilang. Punya saya cuma 1. Ini Bu Santi malah ada kursnya ada 3 malah ini tuh lihat itu. Jadi itu yang di samping kiri, yang di sebelah kiri itu MD 001 itu cuma 1. Itu Ibu Santi sebagai murid my course yang di-enrollkan. Yang di bawah, yang course overview bawah ya Bu Santi ya, lihat ya. Oke. Nah, ini my course ada 3 Bu Santi. Klik my course, klikin my course. Nah, ada MD 001, ada C0033 Bu Santi. Jadi Bu Santi malah ikut kemarin ini, ikut talk show. Kalau ikut talk show bisa download, ambil sertifikatnya dimasuk ke sini. Jadi Bu Santi punya 3 course ya. Kalau yang pertama itu ya SN 2020 itu iya saya. Ya, jadi yang paling kanan di bawah James. Di lingkarin paling kanan, itu waktu talk show, jangan nggak usah diklik. Ya. Kemudian yang tengah itu Bu Santi sebagai murid itu dibesarin James, bisa dibesarin. Nah, Bu Santi itu sudah menyelesaikan 31% komplit. Jadi kita bisa lihat muridnya kita Bu Santi. Muridnya kita tuh udah komplit atau belum gitu ya, udah selesai apa belum. Jadi seharusnya saya masuk ke course 0033 untuk supaya bisa switch role saya. Ya, kalau yang di 0033 Bu Santi sebagai guru di situ. Nanti praktek-praktek akan di posisi sebagai guru karena sebagai murid hanya bisa mengirimkan soal atau mengirimkan tugas saja. Tapi praktek harus dikerjakan di posisi kita sebagai guru. Paham? Oke, saya balik lagi, Jim. Oh ya, saya ada coba ini. Saya ada klik, tapi tugas 1, tugas 2 itu kosong semua. Tugas 1, tugas 2 yang mana ya Bu Santi? Ini topik 1, topik 2. Iya dong. Kita kan memang, ini kan kelasnya Bu Santi. Bu Santi kan belum belajar apa-apa. Kan kelasnya memang belum diisi. Ini kelasnya Bu Santi yang akan dibuat sama Bu Santi. Oh gitu. Jadi untuk mengubah role itu tadi di sini. Saya sebagai... Coba Bu Santi klik di atasnya. Nah, itu kan ada switch role tuh. Ya. Oke. Oke, kemudian balik di sana James, tadi aku mau chat.
Nah, di sebelah kanan bawah Bu Santi itu biasanya kita bisa lihat murid-murid kita yang aktif siapa aja. Ya, misalnya ada satu anak yang tadi nilainya jelek sekali, misalnya ya, taruh aja admin Brenas misalnya nilainya jelek. Saya bisa klik logo itu untuk oh iya, maaf, mungkin ya itu. Nah, saya bisa mengirimkan pesan buat si Yulia ini. Misalnya, Yulia, kamu belajar yang baik ya, nilaimu kok belum? Atau Yulia, tugasmu cuma kamu yang belum mengumpulkan tugas gitu. Jadi ini yang namanya engagement. Jadi si anak itu merasa diperhatikan walaupun dia jauh dari gurunya, begitu. Jadi atau mahasiswa biasanya kalau saya sama mahasiswa tinggal 1 menit lagi gitu. Akhirnya mereka ribut mau mengumpulkan tugas karena itu bentuk engagement di sini. Jadi balik lagi Jim. Nah, jadi di situ posisi online user itu adalah murid-murid kita yang lagi aktif siapa saja. Ada lagi pertanyaan? Chat lagi. Itu aja. Itu oke. Sudah? Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, ada Mbak. Oh ada, silahkan Pak. Ya, itu bisa dibuat juga switch and roll kayak gitu ya, dari guru ke murid. Itu kalau dirinya gitu Mbak ya. Ayo Pak Amir coba login, klik kelasnya. Klik kelas yang Pak Amir sebagai guru. Nanti Pak Amir bisa switch. Bisa switch sebagai itu ada 2 posisi Pak Amir. Jadi non-editing teacher. Non-editing teacher itu kalau kita punya asisten Pak Amir. Jadi asisten itu hanya bisa melihat apa yang dibuat kita, kemudian melihat nilai anak-anak, kemudian mungkin mengechat. Jadi dia kayak asisten mahasiswa. Mahasiswa kan bisa jadi asisten ya. Kan dia nggak bisa bikin materi, tapi sebenarnya kita bisa ngatur juga sih dia bisa bikin materi, tapi standarnya itu biasanya asisten tidak bisa bikin materi. Nanti si asisten ini tugasnya menghubungi murid-murid, kan dosennya sibuk ya. Si asisten yang akan menghubungi, tugasmu belum dikumpulkan, atau nilaimu masih perlu perbaikan, atau besok kamu menghubungi, tolong kamu chat langsung ke Bapak A karena ada masalah yang harus dibicarakan dan seterusnya. Jadi ada 3 posisi di situ, student, kemudian non-editing teacher, dan teacher sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya. Oke, siap Pak Permadi. Iya, tadi pertanyaan saya tadi yang pertama itu loh. Materi hari pertama itu kan apa itu Moodle itu terus tanda kotak-kotak titik-titik itu. Nah itu yang lainnya centang kok yang itu tidak ya, apa itu Moodle itu kan nonton video itu ya. Terus jawab pertanyaan 3 sudah jawab semua tapi kok masih belum centang gitu ya sampai sekarang itu. Bentar. Nih, saya lihat nih ya, Pak Permadi. Nah, Pak Titus Permadi. Nah, ini tuh kegiatan ketiga belum dicawang. Kita lihat ya. Di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat murid-murid kita atau orang tua juga bisa. Ini kalau gini sebagai guru ya, guru bisa melihat murid-muridnya itu sudah menyelesaikan mana aja. Misalnya Bu Santi aktivitas 1 cawang, aktivitas 2 cawang, 3 cawang sudah selesai. Aktivitas 5 yang belum. Nah, yang kotaknya tanpa titik-titik itu artinya memang murid diminta mencawang sendiri. Yang titik-titik. Oh, kalau yang titik-titik itu sistem otomatis mencawang sendiri, Pak Permadi. Itu sudah kan harus menjawab 3 pertanyaan yang di video. Saya sudah jawab kok enggak centang otomatis ya. Sudah ditonton sekali lagi. Coba diulangi lagi Pak Permadi, tadi ada setting yang dirubah sama admin. Oh gitu, ya. Berarti adminnya ini tadi ya membuat saya tidak tercentang.
Tadi ada yang under settingnya yang dirubah sama adminnya. Jadi Pak Permadi bisa nggak puas ya kalau belum tercentang gitu ya, nggak centang Iyalah, semua. kecil katanya kecil tapi terlihat di mata. Iya betul Pak Permadi. Menyenangkan sekali kalau murid kita bisa seperti itu Pak Permadi. Artinya mereka aware atau peduli sama mana yang mereka sudah selesaikan dan mana yang tidak. Jadi yang kotaknya ini full tanpa titik-titik, itu artinya siswa diminta mencawang sendiri. Ya, jadi kan ada yang titik-titik, itu titik-titik artinya sistem akan otomatis mencawang ketika kondisi terpenuhi. Tapi yang kotaknya penuh, tidak ada titik-titik, itu artinya guru atau dosen memberi kebebasan untuk mahasiswa dan siswa atau peserta trainingnya untuk mencawang sendiri. Jadi bebas bisa membuat skenario pembelajaran seperti apa. Begitu Pak Permadi. Ada lagi pertanyaan? Ini memang sengaja, jadi supaya memang ada pertanyaan, jadi ada yang dicawang dan ada yang tidak. Berarti harus mengulangi ketiga kali ya, ini ya. Langsung hafal ya Pak Permadi sampai itunya. Iya. Mungkin besok saya akan di Brainers-nya, entah kapan ya, saya akan mau menunjukkan kenapa kok video yang saya ambil itu video bahasa Inggris dan itu dari site-nya si Moodle. Karena di luaran sana, terutama di YouTube Bapak Ibu, banyak tutorial Moodle yang ternyata tidak benar di dalamnya. Jadi nanti saya kasih salah satu contohnya ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati ketika mendengarkan tutorial dari orang-orang ini. Makanya sebaiknya tutorial yang didengarkan adalah tutorial dari official yang resmi. Atau tutorial yang tulisan juga begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa nanti saya akan merujuk, kalau orang komputer itu akan merujuk ke slide aslinya Bapak Ibu. Jadi kalau saya belajar Laravel, maka vendor yang penyedia layanan itu akan merujuk ke situsnya Laravel resmi. Kalau saya belajar Python, maka si vendor penyedia layanan kurs akan merujuk pada site Python yang resmi. Jadi karena kita belajar Moodle, makanya saya akan banyak merujuk ke site Moodle resmi ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar banyak bahasa Inggris. Ada pertanyaan lainnya? Ya, ada lagi Mbak ya. Oke, Pak Amir silakan. Iya, tadi kan saya menyimak itu ada istilah manajer sama administrator. Itu beda ya istilahnya? Manajer sama administrator. Beda Pak. Bisa ditunjukkan James yang sebagai admin role-nya. Kalau nanti Pak Amir punya LMS sendiri, ya Pak Amir, jadi di sini itu ada berbagai macam role Pak Amir. Role paling tinggi adalah administrator keseluruhan Pak Amir, tapi dia tidak tertulis di sini. Nah, role berikutnya, yang kedua itu ada role sebagai manajer. Nah, nanti kita bisa mengatur manajer itu bisa sebagai apa aja. Kemudian ada course creator, itu pembuat course, ada teacher, kemudian non-editing teacher, ada student, ada guest atau tamu. Nah, misalnya ada sekolah atau tempat bekerja Bapak Ibu untuk sebagai tamu mau lihat isinya gitu. Kemudian ada yang lain. Tapi ini juga bisa diganti Bapak Ibu. Jadi tunjukkan yang lain sih. Nah, kalau Pak Amir tertarik untuk bagian ini, yang mengatur itu siapa? Pak Amir bisa ikut course yang Moodle untuk administrator Pak Amir. Jadi itu memang khusus untuk para admin yang akan mengatur Moodle itu gimana. Nah, role tadi bisa dirubah. Seperti ini. Nah, besarin jadi. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi ada yang dari Jakarta Selatan yang pelatihan, lembaga pelatihan. Ini tadi kan lembaga pelatihan kan nggak mungkin ada student, makanya diganti jadi trainer, asisten trainer, dan studentnya diganti partisipan. Nah, karena biasanya kalau lembaga pelatihan itu pesertanya kayak SMP negeri 10 itu, yang nyuruh kepala sekolahnya, semua 10 guru suruh ikut semua gitu. Nah, itu kan manajer yang nyuruh itu harus tahu
ini yang 10 orang yang saya suruh nih belajar beneran apa enggak sih gitu. Jadi kita bisa bikin role baru namanya manajer partisipan. Artinya si pimpinan ini bisa lihat, pimpinan peserta ini bisa lihat 10 orang yang diutus belajar itu nilainya bagus nggak? Kalau dia dibandingkan dengan peserta lain posisinya di mana sih gitu. Jadi kita bisa buat role baru. Jadi kalau di sekolah kita bisa buat juga untuk orang tua. Jadi bisa menambahkan role untuk orang tua. Kalau di sini kan nambahkan role untuk manajer, partisipan manajer. Kalau di sekolah atau di kampus kita bisa tambahkan role untuk wali atau orang tua. Jadi wali orang tua bisa login, tapi dia nggak perlu ngerjain soal kan, dia cuma perlu lihat nilainya anak-anaknya aja. Jadi anaknya tuh aktif apa enggak di pembelajarannya, kemudian nilainya bagaimana, kalau di kelas dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya posisinya di mana, dan seterusnya. Begitu Pak Amir, ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Mbak. Halo, saya Bu. Ya. Pak Wartam nih Bu. Halo. Pak Wartam, selamat malam. Belum kenalan ini Pak Wartam, dari mana ya? Ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Cilacap itu Jawa Tengah, bukan Jawa Barat ya? Salah saya. Hampir Jawa Barat, kebetulan Magelang. Iya. Silakan pertanyaannya Pak Wartam. Ini tadi pengalaman saya waktu ngerjakan tugas 1 itu loh. Malum ini, mohon maaf masih pemula. Tadi kan saya ngerjakan soalnya kan di acak. Halo? Ya, dengar Pak Wartam. Ya, saya pikir biasanya kan kalau saya nyoba kan setelah 1, 2 bisa dilewat ke 3, 3 bisa balik lagi ke 2. Tadi kok kayaknya nggak bisa atau gimana itu? Saya kok ya, itu bisa ditunjukkan Jim settingannya. Iya, Pak Wartam, itu saya akan jawab sambil menunggu asistennya itu sharing Pak Wartam. Jadi kita sebagai pengajar itu bisa mengatur supaya si murid itu tidak bisa back ke soal sebelumnya. Jadi untuk bisa menjawab dia harus benar-benar menjawab, memastikan bahwa dia menjawab dengan benar atau merelakan tidak terjawab. Jadi karena nggak bisa kembali. Jadi di sini nanti kita akan belajar Pak Wartam di bagian kuis. Di bagian kuis itu ada navigasi metodenya, ada sequential atau free. Kalau free seperti yang Pak Wartam biasa pakai, itu kita bisa loncat-loncat ya. Kalau habis ke 10, balik ke 1, balik ke 2 gitu ya. Kalau ini kita mengatur harus sekuensial. Artinya kalau sudah sampai 10, jangan harap kamu bisa kembali ke nomor 3 dan seterusnya. Begitu Pak Wartam. Iya, tadi saya hanya lihat aja, saya pikir kayak biasanya. Jadi dari situ. Ya udah, makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup sebentar ya Bu. Siap. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya satu lagi. Ya, silakan Pak Permadi ya. Oke. Saya sendiri tidak tahu, memang seperti tadi saya bilang, saya cuma pencet-pencet. Naik dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu di mana ya? Moro-moro naik itu tidak tahu juga, itu terus ada yang sudah sampai 3 mau ke 4 lagi itu. Nggak tahu dari mananya itu ya bisa naiknya. Oke. Aktivitas yang dikerjakan, ini saya sendiri masih level 1, Pak. Ini dari aktivitas yang kita kerjakan. Jadi, dan nilai yang dikerjakan juga. Nah, jadi ada pengaturannya, Pak. Jadi kalau misalnya di sini pengaturannya nilainya akan muncul atau akan terjumlah ketika kita ngapain. 45 poin kalau kita melakukan apa. Melihat, kemudian aktif ngapain, melakukan apa. Jadi nilainya akan bertambah 9 kalau kita melakukan di sini. Kegiatan ada anunya gitu ya, ada nilainya. Iya, gitu. Betul. Jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan ada nilainya. Jadi berarti naiknya 1, 2, 3 itu otomatis naik sendiri gitu. Iya, benar, otomatis naik sendiri. Gitu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, sementara itu. Ya, Bu. Boleh, Bu. Oke, siap. Tanya apa, Pak? Ini saya kan masih bingung sebenarnya ya, model ini baru pertama kali. Iya. Oh, selamat datang ke model. Jadi pertama kali belajar lah. Ini kan
Saya nggak tahu sama sekali. Cuma yang saya pikirkan itu bagaimana untuk membuat ini ke siswa. Kan ini kan masih pembelajaran dasar nggih. Jadi untuk umpamanya membuat modelnya untuk ke siswa itu apakah itu harus connect ke internet atau kita harus menginstal apa, kan tadi tidak ada, mungkin saat terlambat, mungkin tidak paham ada perlu nginstal apa di laptop atau di itu ke anak-anak bagaimana, kan belum tahu kita. Tiba-tiba kita dapat link saja masuk seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Yuniarto, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi si Moodle ini merupakan learning management system yang mana harus kita siapkan. Jadi kalau di laptop berarti Pak Yuniarto harus menginstal di laptop. Atau kalau itu web apps sih, tapi jadi harus mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, misalnya web servernya harus disiapkan di laptop dan lain-lain, atau bisa juga online. Ya, ada beberapa yang menyediakan online, termasuk salah satunya saya penyedia jasanya Moodle untuk jual media. Jadi begitu Pak Yuniarto. Nah, itu bisa diakses anak-anak baru atau sekolah, biasanya pakai, ada beberapa sekolah yang kami layani juga yang pakai server UNBK. Cuma memang kendalanya adalah kalau server UNBK tadi bandwidth, karena dia kayak bottleneck ya Pak. Kan semua anak dari rumah, misalnya ada berapa 1.000 atau 300 anak dari rumah, mengakses semua dengan cara yang bersamaan ke server sekolah. Padahal kalau kita UNBK itu kan paling berapa sih, kan nggak langsung bersamaan kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12 mengakses bersamaan, kan tidak. Itu. Nah, jadi itu jawaban saya. Kalau Pak Yuniarto tertarik bagaimana memulai atau membuat modul sendiri, sama seperti Pak Amir tadi, bisa saya sarankan untuk ikut di kelas administrator. Karena kelas yang ini itu kelas sebagai guru, membuat kelas daring, berarti yang membuat adalah guru. Karena buat saya guru itu tidak perlu diributkan dengan bagaimana cara menginstal, karena repot nanti kan. Guru itu diributkan bagaimana mendesain assessment based learning, social based learning, project based learning, itu guru. Bagaimana gamification dimasukkan, kayak begitu. Pertanyaan bagus Pak Yuni. Pak Yuni dari sekolah SMP 10. Oh iya, dari SMP 10. Iya, makanya disuruh ikut ini kan saya juga nggak paham gitu loh. Oh, nggak apa-apa, nanti lama-lama kan pelan-pelan paham. Jadi karena di sekolah kita itu kan masih ini menggunakan GSE sama Office 365 itu. Pakai Teams ya. Di Teams juga ada Moodle sebenarnya. Kalau Teams-nya yang berbayar ya Pak. Saya di kampus ITS itu juga ada, cuma saya belum pernah coba sih. Tapi enaknya kalau kita manage sendiri kan kita nggak ikut server orang lain atau nggak masuk ke datanya orang lain begitu. Itu berarti ini ya. Berarti untuk itu ada tim IT sendiri untuk yang menginstal ya, atau ikut di Brainers ini ya untuk yang menyediakan. Kalau Brainers untuk administrator ya, itu untuk administrator bagaimana cara installnya, bagaimana cara masukin siswa ke dalamnya, bagaimana cara masukin guru supaya bisa loginnya gitu. Gurunya tinggal buat pakainya. Karena kalau tadi di awal menyediakan komputer server ya, satu gitu ya. Bisa begitu, tapi saya tidak sarankan Pak Yunar, karena kalau menyediakan server di sekolah, kalau IT-nya tidak punya kemampuan yang cukup kuat, itu nanti akan pontang-panting, Mbak. Jadi saya lebih sarankan langsung ke VPS aja, karena nanti saya bisa kasih perhitungan ke Pak Yuniarto sendiri, itu perhitungannya sangat mahal, karena kan harus membayar AC untuk server ya Pak ya. Iya. Kan namanya server harus aktif 24 jam anak-anak aktif, atau pada saat diakses anak-anak, itu kan AC harus nyala, karena server harus dingin, kalau enggak nanti pasti panas kayak laptop saya sudah mati hang pasti. Jadi resource-nya sangat mahal, nanti saya bisa hitungkan untuk itu untuk Pak Yuniarto. Kemudian kalau nanti Pak Yuniarto tertarik ya dari jual media, tadi saya sudah sampaikan, kita bisa ngasih tahu, informasiin kemampuannya apa aja. Terserah Bapak mau pakai vendor siapa atau mau install sendiri atau mau gimana, silahkan. Tapi supaya guru-guru bukan cuma 10 yang ngerti, tapi
bagian besar semuanya mengerti nanti. Iya, tapi nggak belajar ya Pak ya, cuma dipamerin doang, ini bisa gini nih, bisa gini. Gitu. Kalau belajar begini. Penting tahu dulu. Iya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ampun, itu dulu aja, nanti sambil belajar nanti. Ya, ada teman-teman lain? Sekali lagi saya ingatkan, ini kelas basic ya, jadi kelas tadi kalau kelas basic gimana ngasih video, kemudian dikasih soal di tengahnya, itu nggak masuk di kelas basic ya. Tapi kelas basic itu saya lebih concern ke nanti ke metode pembelajarannya, bagaimana gamification dipakai supaya anak-anak lebih menarik. Kemudian bagaimana Bapak Ibu membuat game di dalam Moodle ya, nanti sudah kami siapkan, Bapak Ibu tinggal pakai aja. Kemudian tadi sudah diterangkan bahwa Moodle itu bisa dipakai mulai dari TK sampai ke karyawan. Ya, jadi sangat luas penggunaannya, hanya pinter-pinter si pemakai aja bagaimana mengatur, karena mahasiswa dengan siswa TK pasti beda kebutuhannya, dan itu yang mengatur adalah si dosen atau guru yang membuat itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kelas besok juga. Oh, sedikit. Kalau semacam yang kita kerjakan ini servernya di mana ya? Servernya kami pakai di di Singapura. Oh, bukan server sendiri ya, punya sendiri. Mahal, bukan Pak. Ya? Oh gitu ya. Iya, belum sanggup. Jadi kami pakai server pakai virtual private server. Unlimited ya? Virtual private server kami enggak Pak, enggak unlimited Pak. Jadi kami upskill, jadi bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kayak tadi kan di Jual Media sendiri kan kliennya ada banyak ya Pak ya. Ada yang gereja tadi kan sedikit kliennya ya, dia pakai yang resource-nya kecil. Kemudian kalau sekolah tadi kira-kira 300-an resource-nya menengah. Kalau yang buat perusahaan sampai 1000-an lebih itu resource-nya yang paling tinggi. Kemudian kalau perusahaan itu kan Zoom meeting-nya masuk ke dalam Moodle-nya atau ada online kelasnya. Nanti kita akan coba online kelasnya ya Pak ya. Jadi online kelasnya itu juga butuh resource yang besar. Jadi dia lebih mahal begitu. Jadi ada tingkatannya Pak. Ya. Kita tingkat paling bawah ya. Kalau saya tidak Pak. Kalau Jual Media itu kan Jual Media partisipannya cukup banyak Moodle-nya. Ini Zoom-nya kita aja, Zoom-nya kita itu untuk support untuk 500 orang. Oh, makanya, iya. Jadi Branded itu kan supportnya disupport oleh Jual Media. Makanya saya bilang kalau misalnya di Bu Santi tadi kan di kota kecil ya, atau Pak Permadi atau yang tadi di sekolah SMP 10, kalau memang butuh informasi atau saya mengajarkan 1-2 jam aja begitu untuk menunjukkan bagaimana powerful-nya. Kadang-kadang kepala sekolah kan cuma suruh ya. Ada banyak sih kepala sekolah yang begitu, ada yang tidak. Iya. Jadi cuma nyuruh doang, kamu belajar, tapi dia nggak tahu gunanya untuk apa. Tapi SMP 10 kayaknya canggih itu, sampai 10 di itu mantap itu kepala sekolahnya. Itu. Iya, kepala sekolahnya maksa 10 dibayari semua. Nah iya, luar biasa itu. Iya, jadi itu bisa. Saya akan di jam-jam sekolah gitu, saya akan ajarkan 1-2 jam gitu untuk informasikan. Jadi guru-guru bisa nyoba langsung Pak, bisa langsung online untuk nyoba, tapi nggak belajar ya Pak, nggak kayak tadi nyoba. Ada penugasan tidak, cuma gambaran secara umum apa aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, setiap hari tadi Jim buka lagi, share lagi kelas yang tadi. Nah, kelas akan ini ya Bapak Ibu, kelas akan hari kedua, slide dari ke bawah, udah di-share ya? Nah, hari kedua itu akan dibuka jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi Bapak Ibu bebas mau mengakses kapan materinya apa, kemudian bisa membaca, kemudian lanjut mengerjakan tugasnya. Hati-hati ketika mengerjakan tugas, jangan sampai zong tadi, pikirnya bisa balik, ternyata nggak bisa balik ya, karena nilai tugas kan berpengaruh ya. Tadi nilai tugas prosentasenya adalah 50%. Nilai tugas selama berapa minggu ini itu. Waktu yang dikontrak itu ya? 50% betul. Nah, jadi kemudian di akhir minggu bawah
akhir minggu kelima nanti ada evaluasi, itu nilainya 15% untuk satu evaluasi. Ya, oke, jadi jam 8 sudah bisa diakses, boleh mengakses kapanpun, di jam berapapun, sedang ngapain, kalau lagi kosong silahkan. Untuk 16 partisipan yang hadir hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Kami dari Gel Media dan Brainers ID, mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu online lagi di hari yang akan ditentukan oleh admin Brainers. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi di grup, kami bisa menjawabnya begitu. Terima kasih untuk partisipannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, terima kasih Mbak. Malam. Terima kasih.